Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan alhamdulillah bab yang pertama dari Kitabul Jami', yaitu bab-bab yang berkaitan dengan adab, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 3 hadis yang terakhir, Pak ya. Yang pertama berkaitan dengan hukum isbal, di mana kita jelaskan pada hadis tersebut bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang isbal dengan kesombongan maka ia mendapatkan hukuman yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dirinya pada hari kiamat. Namun kemudian para ulama berselisih pendapat tentang orang yang isbal namun tidak sombong. Namun yang lebih kuat wallahu alam adalah bahwasannya isbal ini baik sombong atau tidak, itu semuanya adalah hal yang diharamkan, karena telah datang sebuah riwayat dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa ketika isbal itu sendiri itu merupakan kesombongan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan anna isbal al-izar wa alam anna isbal al-izari min al-makhilah fa inna Allah la yuhibbul makhilah. Ketahuilah bahwasannya isbal itu merupakan kesombongan, kata Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Begitu juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang perintah makan dan minum dengan tangan kanan, dan ini merupakan perintah yang wajib yang hendaknya seorang muslim senantiasa berusaha untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Serta kemudian juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu perintah Nabi SAW untuk makan, minum, berpakaian dan juga bersedekah tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa kesombongan. Maka itu adalah hadis yang terakhir dari babul adab, dan insyaallah taala kita masuk pada bab yang baru, masih dari Kitabul Jami' juga, di mana berikutnya kita akan masuk pada bab albir wassilah, yaitu bab yang berkaitan dengan albir, yaitu berbuat baik, wassilah, dan menyambung silaturahim. Jadi pada bab yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan albir. Dan makna albir itu sendiri, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna albir itu artinya adalah kebaikan dan ketaatan. Sebagaimana mungkin sering kita dengar Pak ya, dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam albir, dalam kebaikan, dalam ketaatan.
wat taqwa, dan juga ketakwaan. Jadi makna albir itu adalah ketaatan secara umum. Namun yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini itu bukan ketaatan secara umum, namun maksud albir yang beliau tuliskan di sini adalah birrul walidain, yaitu tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi beliau memang menulis dalam kitabnya itu bab albir, berbuat baik gitu Pak ya. Jadi albir ini maknanya berbuat baik secara umum. Semua ketaatan, semua kebaikan itu masuk ke dalam kata albir. Namun kalau kita lihat nanti pada hadis-hadisnya, yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bukan kebaikan secara umum, tapi beliau akan menukilkan hadis-hadis tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi satu saja, dikhususkan salah satu perbuatan baik, yaitu birrul walidain yang akan dibahas atau dinukilkan hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Begitu juga wasilah. Wasilah artinya menyambung ya Pak ya. Wasilah itu artinya menyambung, dan maksudnya adalah di sini menyambung silaturahim. Dan rahim itu diambil dari kata rahim ya Pak ya. Diambil dari kata rahim seorang ibu, di mana disitulah tempat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dimaksud dengan rahim di sini adalah semua orang yang dekat dengan kita, memiliki hubungan kerabat, baik secara nasab, ya baik secara nasab ataupun pernikahan. Jadi ini makna rahim di sini. Jadi silaturahim maksudnya adalah menyambung hubungan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita, satu nasab atau mungkin ada hubungan pernikahan. Maka ini semua termasuk ke dalam rahim, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita menyambung silaturahim tersebut. Dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana penjelasan para ulama tentang siapa saja kerabat-kerabat yang wajib untuk disambung silaturahimnya. Maka itulah muqaddimah dari bab ini, bab albir wasilah. Jadi maksudnya adalah bab tentang birrul walidain secara khusus. Jadi albir maknanya ketaatan secara umum, namun pembahasan dalam bab ini ternyata secara khusus, yaitu kita akan membahas birrul walidain, hadis-hadis yang berbicara tentang birrul walidain, dan juga tentang silaturahim. Hadis yang pertama, ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Namun sebenarnya hadis ini juga ada dalam riwayat Imam Muslim. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya menuliskan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Namun ternyata hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang pertama ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun nanti dalam riwayat Muslim kita akan mendapatkan kalimat yang berbeda. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagaimana telah kita jelaskan bahwa nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yubsata alaihi fi rizqihi wa ay yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Akhrajahu Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menukilkan, beliau mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang cinta, barang siapa yang suka gitu ya. Ayyubsata alaihi fi rizqi, barang siapa yang cinta dan suka Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi atharih, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan
asarnya, memanjangkan umurnya maksudnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi di sini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang man ahabba, barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, maka ada yang harus dia lakukan, yaitu falyasil rahimah. Maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa ternyata hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun dengan lafal yang sedikit berbeda. Yaitu dalam hadis riwayat Muslim, perbedaannya adalah dalam kata ahabba tadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqih aw yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim itu bedanya hanya ahabba diganti dengan sarrahu. Man sarrahu ayyubsata alaihi fi rizqih aw yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Dan maknanya itu tidak jauh berbeda, Pak ya. Sarrahu itu artinya suka, bergembira juga. Jadi di sini hadis ini sebenarnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, bukan hanya hadis riwayat Bukhari dengan lafal yang berbeda namun artinya sama. Jadi man ahabba dengan man sarrahu itu artinya sama. Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, au yunsa'alahu fi athari, atau Allah Subhanahu wa taala panjangkan jejaknya. Athar itu jejak, Pak ya, artinya. Athar itu artinya jejak. Namun yang dimaksud di sini tentu bukan jejak kaki, tapi adalah umur kita. Jadi barang siapa yang ingin rezekinya luas, kemudian panjang umurnya, maka ada yang bisa dilakukan. Kata Nabi SAW adalah falyasil rahimah. Hendaknya seseorang itu menyambung silaturahimnya. Maka dari hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menukilkan hadis yang pertama adalah tentang motivasi, Pak ya, tentang bagaimana fadilah, bagaimana keutamaan dan bagaimana pahala atau balasan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Di antaranya di sini, sebagaimana dalam hadis ini sesuai dengan konteksnya, bahwa di antara faedah kita menyambung silaturahim adalah Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Ini di antara keutamaan dan ganjaran bagi orang-orang yang menyambung silaturahimnya. Oleh karenanya, ya Pak ya, dari hadis ini para ulama kemudian tadi mengambil faedah bahwa tidak mengapa seorang ketika dia beramal ada harapan dari duniawinya. Namun dengan catatan itu bukan tujuan utamanya. Ini yang perlu diperhatikan, Pak ya. Jadi dari hadis ini kata para ulama bahwa al-hadisu dalilun ala jawazi mahabbatil basti fir rizqi. Bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya seseorang berkeinginan punya harta yang banyak, boleh, nggak masalah. Atau ingin memiliki umur yang panjang, nggak masalah. Namun dengan catatan bahwa itu bukan menjadi tujuan utamanya. Karena kalau kita lihat Pak, dalam permasalahan ini, dalam permasalahan apakah boleh seseorang beramal untuk tujuan dunia, maka kita akan mendapatkan begitu banyak sekali dalil yang melarang, sekaligus ada dalil yang seakan-akan membolehkan. Itu banyak, Pak. Di antaranya misalnya, di antara dalil-dalil yang menyebutkan bagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala tentang mengharapkan dunia dari amalan kita adalah misalnya dalam surat Hud ayat ke-15. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun."
Dalam hadis ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dalam amal dia, maka Allah katakan, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Maka kami akan berikan keinginan dia. Jadi kalau ada orang yang beramal, keinginannya adalah untuk dunia, gitu Pak ya, untuk dunia, amalan dia amalkan, dia kerjakan untuk mendapatkan keuntungan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kasih keuntungan itu. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka enggak akan rugi tentang keuntungan dunia ini. Namun pada ayat setelahnya Allah katakan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Namun orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali neraka. Kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, akan hangus semua pahala yang telah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, akan batal semua amal-amal mereka. Ayat ini menunjukkan tentang larangan, Pak ya. Bagaimana Allah melarang orang-orang yang dengan amalannya mengharapkan keuntungan duniawi. Ini diantara dalil yang melarang. Begitu juga mungkin kita sering dengar, Pak ya, hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW menjelaskan di antara 3 orang yang pertama kali masuk dalam api neraka adalah orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berperang, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang dia belajar menuntut ilmu dan mengajarkan kepada orang. Jadi ada dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sangat panjang, di mana Nabi SAW mengatakan ada 3 orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad, Pak. Dia mati syahid. Namun dalam hadis itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Untuk apa kamu berperang?" Maka kata orang tersebut, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku itu berperang di jalanmu ikhlas sampai aku kemudian mati syahid, kata orang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta. Fa inna ma qatalta liyuqal annaka jari wa qad qil." Kata Allah, kamu berbohong karena sebenarnya kamu berperang itu untuk agar orang bilang kamu adalah seorang pemberani. Bukan karena ikhlas, tapi karena kamu berperang itu ingin keuntungan duniawi, ingin tenar. Maka fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi ala nar. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menarik dia dan menyeret dia ke dalam api neraka. Sama Pak ya, orang yang menuntut ilmu yang kedua, orang yang berinfak di jalan Allah, semuanya ketika dilakukan tidak ikhlas, ada keinginan duniawi, maka ini kata Allah Subhanahu wa taala diseret semua ke dalam api neraka. Ini dalil yang lain. Dalil yang ketiga misalnya, Pak, kita sebutkan contoh-contohnya saja. Contoh-contoh di mana banyak sekali dalil yang melarang seseorang untuk mengharapkan dunia dari amal. Dalil yang ketiga misalnya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang menuntut ilmu, tentang menuntut ilmu. Kata Nabi, "Man talaba ilman wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu illa liyanala min ad-dunya falyatabawwa maq'adahu lam yarih raihatal jannah." Lam yarih raihatal jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang man talaba ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah, di mana ilmu ini mestinya dia cari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La yuridu illa ayyanala 'aradan minad dunya. Tapi ternyata dia menuntut ilmu itu untuk tujuan duniawi, lam yarih raihatal jannah. Kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Maka ini diantara dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang larangan seseorang itu beramal dengan tujuan duniawi. Namun di samping itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapati di mana dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi SAW ada juga ganjaran-ganjaran duniawi yang disebutkan sebagai motivasi dalam beramal. Contohnya
Dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat An-Nahl, ya, Pak, ya. Dalam surat An-Nahl kalau tidak salah ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kita cari Pak, kita pastikan dulu. Kalau tidak salah dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, An-Nahl 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia juga beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan dia kehidupan yang baik. Ini ada iming-iming, ada motivasi duniawi untuk agar orang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya adalah kalau kalian ingin hidup kalian baik di dunia ini, maka beramal solehlah kalian. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara contoh di mana ada juga ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang motivasi duniawi dalam beramal. Begitu juga misalnya dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq ini, Pak, juga memberikan motivasi agar orang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala motivasinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki yang begitu banyak yang tidak dia sangka-sangka ketika bertakwa, gitu Pak ya. Jadi di sini dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi duniawi. Jadi kalau kalian ingin lapang hidupnya, mendapatkan jalan keluar dari setiap kesempitan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Allah dalam surah At-Talaq. Begitupun dalam hadis ini, Pak ya, Nabi SAW memberikan motivasi duniawi. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sambunglah silaturahim. Ada lagi motivasi duniawi. Jadi kita dapati bahwa banyak sekali dalil yang melarang dan juga dalil yang menunjukkan kepada kita motivasi duniawi. Artinya hal yang bisa diharapkan dalam dunia. Maka dalam menggabungkan masalah ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa seseorang nggak masalah, boleh dia berharap keinginan duniawi juga, tapi jangan menjadi keinginan yang terbesar. Artinya kalau bisa kita persentase gitu Pak ya. Jadi tetap dalam ibadahnya itu niat ikhlasnya itu harus 100% kalau bisa. Dan itu akan menjadi bonus bagi orang tersebut duniawi tadi. Atau misalnya 90% ikhlasnya dan 10% keinginan duniawi, maka ini masih tidak masalah. Dia tidak disebut riya. Dia tidak disebut seorang yang musyrik. Karena yang jadi masalah adalah ketika 100% keinginannya adalah duniawi. Ini yang tidak boleh. Artinya dia sholat ya untuk agar dia dapat rezeki yang banyak. Ini nggak boleh. Karena itu menjadi tujuan utama dia. Karena ini menjadi tujuan utama dia. Dan ini yang masuk ke dalam larangan tadi. Karena larangan-larangan tadi adalah ketika seorang tadi berjihad betul-betul keinginan dia adalah riya. Agar orang melihat, memandang dia sebagai orang yang pemberani dan lainnya. Maka dalam hal ini dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang yang paling sempurna tentunya adalah ketika seorang 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keuntungan duniawi akan datang sebagai bonus bagi dirinya. Namun kalau ada keinginan sedikit saja, gitu Pak, jadi dia mengharapkan dua-duanya. Dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus di samping itu dia punya harapan duniawi tersebut. Maka ini gak masalah selama pengharapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar. Itu yang harus menjadi tujuan utama.
Tidak boleh sama sekali tujuan dunia tadi lebih besar daripada tujuan akhirat tadi. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini tentang masalah yang pertama. Faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa nggak masalah seorang ketika dia mencintai atau ingin rezekinya luas, dia ingin umurnya panjang, nggak masalah. Namun tentu tadi Pak ya, ini tidak menjadi tujuan utama dalam ibadah kita. Ini hanya sebagai bonus. Tetap dalam ibadah yang harus diperhatikan adalah bagaimana ikhlasnya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur yang panjang itu juga berkah Pak ya, bagi sebagian orang. Namun juga ternyata malapetaka bagi sebagian orang. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Bahwasanya sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Dan Nabi katakan lagi, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Dan sebaliknya, seburuk-buruk orang itu adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Jadi umur ini itu bisa menjadi nikmat berkah, bisa juga menjadi malapetaka gitu Pak ya. Karena semakin panjang umur seseorang kalau diisi dengan amal baik, tentu amal baiknya makin banyak. Makin banyak amal baiknya gitu Pak ya. Maka akan menjadi keuntungan bagi dia. Sementara kalau umurnya yang panjang ini diisi dengan keburukan, maka akan menumpuk amal buruk dia. Akan menjadi malapetaka. Makanya Nabi katakan khairun nas, sebaik-baik orang yang panjang umurnya dipakai untuk beramal. Dan sebaliknya seburuk-buruk orang sama orang yang panjang umurnya, tapi bedanya adalah dalam pemanfaatan. Dia dalam umur yang panjang itu dia isi dengan keburukan. Jadi memang nggak masalah seorang itu mengharapkan umur yang panjang. Namun diingat gitu Pak ya, bahwa umur yang panjang ini harus kita minta keberkahannya. Bahwasannya agar kita bisa mengisi umur kita ini dengan amal soleh, dengan amal soleh, dengan kebaikan. Karena tadi sebaik-baik manusia kata Nabi adalah orang yang panjang umurnya, namun dia gunakan sebaik-baiknya dalam beramal soleh. Jadi tidak masalah seorang ingin umurnya panjang, ingin rezekinya luas, dengan catatan tadi Pak ya, bahwasannya ini tidak menghalangi atau tidak lebih tinggi daripada niat ikhlas dia untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga minta keberkahan dalam rezeki ini ya Pak ya. Karena rezeki sama, rezeki ini juga sama. Bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan. Juga ya Pak ya, harta umur yang panjang tadi bisa jadi kebaikan, bisa juga jadi keburukan. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua Pak dalam hadis ini, dalam hadis ini juga disebutkan tentang keutamaan yang sangat agung dan juga perintah kewajiban kita untuk menyambung silaturahim. Jadi faedah yang kedua adalah hadis ini berisi tentang motivasi dan juga perintah kewajiban yang sangat agung berkaitan dengan wajibnya menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim ini Pak, hukumnya adalah wajib. Jadi dia bukan perkara sunnah, tapi dia perkara yang wajib. Namun nanti kita akan bahas siapa kerabat-kerabat yang memang menjadi kewajiban kita untuk kita sambung silaturahimnya. Jadi menyambung silaturahim ini hukumnya adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Bahwa rahim itu dia bergelantung di atas arsy. Dan dia mengatakan man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ini juga hadis yang lain Pak ya, yang menunjukkan tentang bagaimana besarnya keutamaan dan ganjaran menyambung silaturahim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini kata Nabi, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu dia bergelantungan di atas arsy. Dan dia mengatakan, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung aku, artinya barang siapa yang menyambung silaturahim, wasalahullah. Allah Subhanahu wa taala juga akan menyambung hubungannya dengan dia. Jadi ketika orang menyambung silaturahim, itu Allah Subhanahu wa taala juga akan menyambung hubungan dengan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang tersebut.
Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada orang tersebut. Ini maksudnya ya Pak. Jadi, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyambung hubungan dengan dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan perhatikan dia. Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan kasih sayang kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, rahim itu mengatakan, "Waman qata'ani qata'ahu Allah." Dan barang siapa yang memutus aku, artinya memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutus hubungan Allah dengan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang tersebut. Artinya tidak merahmati, lawan rahmat laknat ya Pak. Dia tidak merahmati orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang tersebut ketika orang tersebut tidak menyambung silaturahim. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana agungnya dan wajibnya menyambung silaturahim ini. Bahkan lebih daripada itu Pak ya. Orang yang menyambung silaturahim ini dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW itu mengaitkan dengan iman. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya perkara menyambung silaturahim. Jadi bukan masalah yang sepele Pak ya. Dan menyambung silaturahim ini bukan masalah yang sepele. Ganjarannya begitu besar dan ancamannya pun besar. Bahkan dalam hadis yang lain tadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan orang yang menyambung silaturahim dengan iman. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengikat hal ini dengan keimanan baik. Jadi barang siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menyambung silaturahim. Maka ini merupakan dalil yang lain yang menunjukkan tentang keagungan masalah ini. Jadi masalah silaturahim ini bukan masalah yang sepele Pak ya. Ganjarannya begitu besar dan ancamannya pun begitu besar. Makanya kemudian dikaitkan dengan keimanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat dalam hal ini Pak, kalau kita lihat dalam hadis ini, silaturahim ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi. Artinya Nabi SAW tidak menjelaskan kepada kita secara rinci bagaimana bentuk silaturahim itu. Maka para ulama mengatakan silaturahim ini berarti maknanya luas. Karena Nabi tidak membatasi Pak ya. Artinya luas. Semua hal yang bisa menyambung hubungan antara keluarga itu disebut dengan silaturahim. Baik secara ucapan dengan menanyakan kabar, mengucapkan salam, atau dengan badan, dengan kita berziarah, mengunjungi karib kerabat kita, atau dengan harta kita berikan hadiah, kita berikan infak mungkin barangkali yang tidak mampu, atau dengan doa, dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu semua termasuk silaturahim. Jadi Nabi SAW tidak membatasi Pak ya, silaturahim itu harus begini, enggak. Semua hal yang bisa menjalin hubungan antara keluarga, antara kerabat, itu semua masuk dalam silaturahim. Dan itu semua insya Allah berpahala. Apakah dengan, tadi Pak menanyakan kabar, hal yang sepele. Tapi kadang itu memberikan kebahagiaan kepada karib kerabat itu. Jika kita memperhatikan dirinya, selalu bertanya tentang kabarnya, mendoakannya, atau bahkan memberikan hadiah, atau bahkan kita berkunjung ke rumahnya, itu semua adalah merupakan silaturahim. Itu semua adalah upaya dalam menyambung tali kekeluargaan. Itu semua masuk ke dalam silaturahim ini. Dan itu semua insya Allah akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada batasannya. Silaturahim bukan mesti dengan kita berkunjung saja, enggak. Silaturahim bukan dengan hanya kita memberi uang, memberi hadiah, bukan. Tapi semua tadi Pak ya, semua. Ketika kita bahkan memberikan kegembiraan kepada keluarga kita dengan bentuk apapun itu semua merupakan silaturahim yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini faedah yang kedua. Bagaimana agungnya silaturahim ini Pak ya. Ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Begitu besar pahalanya, begitu besar ganjarannya. Namun juga nanti kita akan baca hadis berikutnya, begitu besar juga ancaman
bagi orang-orang yang tidak menjaga silaturahim ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan dengan keimanan. Orang yang beriman itu ya harus dia menyambung silaturahim dengan hal apapun, dengan ucapan, dengan badan kita, dengan harta kita. Selama kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga kita dengan baik, maka itu merupakan hal yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada faedah yang ketiga, di mana di sini kita akan membahas tentang siapakah karib kerabat yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya itu. Jadi kita sudah tahu tadi Pak ya, bahwa silaturahim itu besar ganjarannya. Kita sudah tahu bahwa silaturahim itu wajib hukumnya. Maka pertanyaan berikutnya dalam poin yang ketiga ini, dalam faedah yang ketiga ini, siapa karib kerabat yang wajib tersebut? Siapa saja mereka? Orang-orang yang harus kita jaga silaturahimnya. Orang yang harus kita terus jalin hubungan dengan mereka. Maka dalam hal ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu berbeda pendapat Pak ya, tentang siapakah karib kerabat yang wajib untuk kita jaga hubungannya. Wajib ya Pak ya. Karena silaturahim nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib ini siapa? Yang harus kita jaga ini siapa nih? Yang harus kita terus hubungkan hubungan kita dengan orangnya. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat dalam mazhab Malikiyah, yaitu para ulama dari mazhab Malikiyah, dan juga pendapat yang masyhur dari mazhab Hanafiyah, yaitu murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi pendapat yang pertama itu pendapat Malikiyah dan pendapat yang masyhur yang terkenal dari mazhab Hanafiyah, yaitu kerabat yang wajib untuk disambung silaturahimnya adalah hiya ar-rahimul mahram, yaitu kerabat yang merupakan mahram kita, saudara mahram ya, artinya mahram itu artinya kita boleh berdua dengan orang ini. Seperti misalnya ayah, ayah, kemudian ayah dan ke atas, ayah kakek ya, sampai ke atas, wal ummahat, dan ibu kita dan neneknya, orang tua dari ibu kita, wal ukhwatu wal ikhwatu wal akhwat, saudara kandung dan saudari kandung, wal ajdad wal jaddad, tadi kakek dan nenek ya Pak ya, wal aulad wa auladuhum, dan paman kandung dari ayah dan paman kandung dari ibu. Ini semua mahram ya Pak. Jadi mahram kita itu adalah pertama ke atas ya Pak, ke atas itu bapak dan ibu, kakek dan neneknya. Artinya orang-orang tua mereka semua adalah mahram bagi kita. Kemudian kalau ke bawah adalah anak-anak kita, tentunya kalau ke bawah anak-anak kita. Kemudian kalau ke samping, ya Pak ya, kalau ke samping maka itu adalah saudara kandung kita, saudara kandung, baik laki-laki atau perempuan itu mahram. Dan juga paman dan bibi, baik dari ayah, paman dan bibi kandung Pak ya, paman dan bibi kandung dari ayah, artinya adik-adik ayah, adik-adik kandung ayah misalnya. Paman dan bibi dari ayah, paman dan bibi dari ibu, ini mahram. Beda berarti dengan sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Dia kerabat kita memang, tapi dia bukan mahram. Jadi dalam kerabat ini, kerabat itu tidak sama dengan mahram ya Pak ya. Nanti ada perbedaannya. Jadi kerabat, sepupu kita adalah kerabat kita, dekat dengan kita. Kerabatannya dekat. Ada hubungan di mana orang tua kita adik kakak sepupu itu Pak ya. Tapi mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram. Artinya kalau sepupu kita laki-laki, sepupu perempuan itu bukan mahram kita. Sehingga sepupu itu tidak wajib untuk disambung silaturahim. Maksudnya dia sunnah saja hukumnya. Untuk sepupu itu sunnah saja. Artinya kalau kita misalnya kurang perhatian itu tidak sampai dosa, tapi tidak layak aja gitu, nggak enak aja dilihat seperti itu. Tapi yang wajib adalah yang mahram saja, menurut pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, pendapatnya dalam mazhab Malikiyah dan juga Hanafiyah, bahwa kerabat yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya adalah kerabat yang mahram. Jadi ayah, ibu, kakek dan nenek, kemudian paman dan bibi yang kandung dari ayah dan ibu, kemudian saudara kandung kita, ya Pak ya, dan juga anak.
sepupu, ya Pak, dan juga keponakan, itu semua keponakan mahram kalau keponakan dari dari kandung kita. Jadi keponakan kita itu mahram. Tapi sepupu yang bukan mahram itu, maka sepupu ini bukan mahram. Menurut pendapat yang pertama, sepupu itu dia tidak wajib, tapi dia hanya sunnah dalam menyambung silaturahim kepada sepupu. Namun kepada ayah, kepada ibu, kepada paman, kepada bibi gitu ya, kepada kakek dan nenek ini wajib. Harus seseorang itu baik hubungannya kepada orang-orang ini. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang pertama. Baik. Pendapat yang kedua, kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwa kerabat yang wajib untuk disambung silaturahimnya itu adalah kerabat min zawil miras, yaitu kerabat yang merupakan ahli waris saja. Dan ini pendapat Al-Imam Al-Qadhi Iyad, yaitu salah seorang ulama dari Malikiyah, dan juga Al-Imam An-Nawawi, yaitu salah seorang ulama dari Madhab Syafi'iyah. Jadi Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Qadhi Iyad, pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwa yang wajib untuk disambung silaturahim itu adalah kerabat yang ahli waris saja. Ini lebih kecil lagi Pak daripada tadi. Kalau yang tadi pendapat yang pertama adalah kerabat yang mahram. Sementara dalam pendapat yang kedua, menurut Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Qadhi Iyad tadi, bahwa yang wajib untuk disambung silaturahim adalah kerabat yang merupakan ahli waris. Ini lebih sempit lagi. Kenapa? Karena juga tidak semua kerabat yang mahram itu ahli waris. Seperti misalnya paman dan bibi dari ibu. Paman dan bibi dari ibu itu bukan ahli waris. Ya, mereka tidak akan mendapatkan waris. Jadi ketika seorang wafat misalnya, itu nanti kan ada ahli waris Pak, ini dalam permasalahan waris sebenarnya. Di antara orang yang tidak dapat ahli waris adalah paman dan bibi dari arah ibu. Jadi saudaranya ibu. Itu nggak dapat ahli waris. Yang dapat adalah paman dan bibi dari ayah. Itu merupakan ahli waris. Jadi ahli waris itu maksudnya adalah orang-orang yang dapat warisan kalau seandainya dia wafat. Walaupun nanti kasusnya beda Pak ya. Nanti jadi ada daftar orang-orang yang dalam syariat itu ada orang-orang yang dapat ahli waris. Walaupun nanti dalam kasusnya mungkin orang ini nggak dapat karena terhalang. Misalnya seperti itu. Misalkan paman gitu. Paman secara syariat dia termasuk ahli waris. Walaupun nanti pada prakteknya kadang paman ini nggak dapat. Kenapa? Karena misalnya ada anak laki-laki. Paman nggak dapat. Itu nanti gitu Pak ya. Tapi paman masuk dalam daftar ahli waris. Itu maksudnya. Nah, jadi pendapat yang kedua ini lebih sempit. Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Qadhi Iyad itu mengatakan bahwa yang wajib untuk disambung silaturahimnya adalah kerabat yang merupakan ahli waris saja. Berarti ayah dan adik-adiknya gitu Pak ya. Karena paman dari ayah, bibi dari ayah itu adalah ahli waris. Ayah dan adik-adiknya, kemudian kakek dan nenek, dan ibu dan orang tuanya saja. Sementara adik-adik ibu enggak. Itu bukan ahli waris. Ya Pak ya. Dan juga kemudian anak-anak. Jadi itu bedanya. Jadi bedanya kalau pendapat yang pertama tadi, paman dan bibi dari ibu masuk. Wajib disambung silaturahim karena dia mahram. Tapi pendapat yang kedua, paman dan bibi dari arah ibu itu enggak masuk karena dia bukan ahli waris. Ya Pak ya. Itu bedanya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan yang wajib itu adalah yang kerabat ahli waris saja. Bukan hanya mahram tapi ahli waris. Maka konsekuensinya adalah bibi dari arah ibu itu nggak masuk. Dan pendapat ini Pak dikatakan oleh para ulama pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena jadinya bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bilang al-khalatu bimanzilatil Gitu Pak ya. Kata Nabi, al-khala itu bibi dari arah ibu. Jadi adik perempuannya ibu atau kakak perempuannya ibu. Al-khalatu bimanzilatil kata Nabi. Bahwa bibi dari ibu itu dia posisinya sama dengan ibu kita. Status dia itu kayak ibu kita juga. Sehingga dalam hadis ini Nabi memberikan kedudukan yang tinggi kepada khalah, kepada bibi dari ibu itu. Sehingga kalau seandainya kita
katakan sebagaimana pendapat yang kedua tadi Pak ya, tidak wajib menyambung silaturahim kecuali kepada ahli waris. Berarti kita nggak wajib menyambung silaturahim kepada bibi dari ibu. Padahal Nabi bilang bibi dari ibu itu sama seperti ibu kalian. Artinya ketika kita berbuat baik kepada ibu, ya kita harus berbuat baik juga kepada khalah. Jadi agak bertentangan Pak ya. Kalau kita bilang yang wajib adalah ahli waris saja, berarti kepada bibi dari ibu nggak wajib. Padahal dalam hadis yang lain Nabi bilang bibi dari ibu itu seperti ibu kita, harus diperhatikan juga. Jadi sehingga pendapat yang kedua ini kata para ulama itu agak sedikit lemah ya Pak ya. Kenapa? Karena konsekuensinya tadi kalau kita bilang yang wajib adalah keluarga ahli waris saja, maka bibi dari ibu nggak masuk dalam kewajiban ini. Padahal Nabi punya hadis yang lain yang menuntut kita untuk memperhatikan keadaan khalah ini, bibi dari ibu. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang lemah wallahu alam. Karena tadi Pak ya, bibi dari ibu jadi tidak wajib. Padahal Nabi berkata dalam hadis yang lain, bibi dari ibu itu harus diperhatikan juga. Dia sama dengan ibu kita. Dia sama kedudukannya dengan ibu kita. Ini pendapat yang kedua. Sementara pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan juga para ulama yang lain, bahwa kerabat yang wajib untuk dijaga silaturahimnya adalah semua kerabat. Baik dia mahram atau tidak, baik dia ahli waris atau bukan. Ini pendapat yang ketiga, lebih umum, lebih luas. Jadi baik dia mahram atau tidak, seperti sepupu dan lainnya, atau dia ahli waris atau tidak, seperti bibi gitu Pak ya, dan lainnya, itu semua wajib untuk disambung silaturahimnya. Ini pendapat yang ketiga. Namun wallahu alam, ya Pak, wallahu alam bisawab, bahwa kalau kita lihat secara dalil yang dibawakan, dan ini panjang Pak ya, diskusi antara para ulama tentang masalah ini. Yang lebih kuat Allah alam, saya condong pada pendapat yang pertama, bahwa yang wajib itu adalah kerabat-kerabat mahram. Ini yang wajib. Sementara yang lain adalah sunnah. Jadi kerabat yang lain itu sunnah saja. Jadi yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya, yang lebih kuat Allah alam adalah pendapat yang pertama, bahwa yang wajib adalah kerabat-kerabat yang mahram saja. Adapun selain itu yang bukan mahram, itu hukumnya sunnah. Artinya tetap kita sambung gitu, kita tetap membangun hubungan dengan sepupu, walaupun dia bukan mahram kita, tapi kita sambung hubungan dengan mereka. Tapi itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Kenapa kita menguatkan pendapat yang pertama? Karena kalau seandainya bukan mahram Pak, itu akan sulit ya Pak ya. Karena dalam silaturahim itu diantaranya adalah kita saling mengunjungi, atau kadang kita ngobrol berdua gitu Pak ya sama paman kita. Nah kalau bukan mahram itu kan nggak boleh kalau berduaan gitu Pak ya. Misalkan dengan sepupu perempuan kita berdua, sendirian berdua, itu kan nggak boleh jadinya. Sehingga akan sulit kalau seandainya kita mengunjungi sendirian saja berdua dengan sepupu yang bukan mahram tadi, itu nggak boleh. Maka pendapat yang pertama yang lebih kuat, karena dalam silaturahim pasti kita akan saling mengunjungi gitu Pak ya. Atau kadang kita berduaan dengan orang tersebut, dengan kakek kita, dengan paman kita, dengan bibi kita gitu Pak. Ini nggak masalah kalau mahram, lebih leluasa, lebih bebas. Sementara kalau dengan sepupu yang bukan mahram, kita nggak bisa dua-duaan, ya, nggak bisa berdua saja, harus rame-rame dengan keluarga yang lain seperti itu. Maka wallahu alam, yang lebih kuat saya condong pada pendapat yang pertama, bahwa silaturahim yang wajib untuk kita jaga adalah rahim atau kerabat-kerabat yang mahram, baik dia ahli waris atau bukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir dari hadis ini Pak, poin yang bisa kita ambil adalah tentang masalah umur ya Pak ya. Tadi kita sudah bacakan hadisnya, bahwa hadis ini mengatakan bahwa barang siapa yang ingin rezekinya luas dan umurnya panjang, maka falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Maka di sini juga menjadi pembahasan para ulama Pak. Apakah umur itu bisa bertambah dan berkurang atau tidak? Itu Pak ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa takdir itu sudah final gitu Pak ya. Takdir dalam Lauhil Mahfuz, kitab takdir itu sudah selesai Allah tulis. Tidak ada perubahannya. Bahkan Allah katakan dalam hadis qudsi Pak ya. Dan dalam hadis Nabi katakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan pena. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, Nabi katakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Allah yang pertama kali menciptakan pena penulis takdir. Dan Allah katakan kepada pulpen ini, uktub, tulislah. Maka pulpen mengatakan, madza aktub? Apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadiral khalaiq ila an taquma as-sa'ah. Tulis semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Artinya takdir ini sudah final, sudah tidak ada perubahan lagi. Allah sudah tuliskan semua sampai hari kiamat. Nah, maka kemudian para ulama membahas apakah bisa diganti itu. Karena Allah bilang barang siapa yang ingin panjang umurnya maka silaturahim. Artinya bisa nambah gitu Pak ya. Apakah betulan bisa nambah umur ini atau tidak? Nah, maka para ulama di sini membahas tentang masalah ini Pak ya. Apakah bertambahnya umur yang dimaksud dalam hadis ini adalah hakikatnya seperti itu, betul-betul bertambah umur kita, atau dalam makna yang lain? Nah, maka sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini maksudnya umur itu nggak bertambah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan orang ini umurnya 40 tahun, ya umurnya tetap akan 40 tahun. Tapi ketika dia menyambung silaturahim, yang bertambah adalah berkahnya. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Jadi maksud hadis ini adalah barang siapa yang ingin luas rezekinya, panjang umurnya, maksudnya panjang umur di sini adalah berkah. Jadi 40 tahun itu lebih terasa lama bagi dia. Lebih banyak sesuatu yang bisa dia kerjakan dalam 40 tahun itu. Jadi menurut pendapat yang pertama, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa umurnya itu nggak bertambah karena umur sudah pasti ya Pak ya. Bahkan dalam hadis Arba'in mungkin Bapak sudah lewat Pak ya, hadis yang keempat. Ketika Allah menciptakan seseorang dalam rahim ibunya, itu kan datang malaikat ya Pak, dekat rizkihi wa ajalihi. Ketika di bayi, ketika janin, itu Allah Subhanahu sudah menuliskan tentang umurnya, tentang ajalnya kapan. Artinya sudah ada umur masing-masing orang itu semenjak dijanin. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, umur itu nggak bertambah, sudah dipastikan. Tapi yang bertambah adalah berkahnya. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, sementara jumhur ulama mengatakan bahwa maksud hadis ini, umur yang bertambah itu adalah betul. Umurnya ditambah, namun yang diganti adalah catatan yang ada di tangan malaikat. Karena takdir itu ada dua Pak ya. Takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'allaq. Ada yang mu'allaq itu artinya takdir yang ada di tangan malaikat. Jadi takdir itu ada dua. Satu di Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah ini. Satu ada yang Allah kasih ke malaikat, beberapa saja. Nah, yang diganti itu adalah yang di malaikat. Artinya di awal ketika dijanin Allah katakan kepada malaikat, tulis orang ini umurnya misalnya 40 tahun. Jadi malaikat itu hanya tahu 40 tahun gitu Pak ya. Sementara ketika orang itu menyambung silaturahim, nanti Allah suruh ganti. Wahai malaikat, ganti 40 tahun itu menjadi 60 misalnya. Jadi yang berganti adalah yang ada di catatan malaikat, bukan yang di Lauhil Mahfuz. Sementara yang di Lauhil Mahfuz itu sudah tertulis, orang ini 40 tahun nanti dia silaturahim nanti jadi 60 tahun. Itu sudah tertulis alurnya. Jadi Lauhil Mahfuz itu seperti database ya Pak ya. Sudah ada alurnya memang. Tapi malaikat di tangan malaikat itu yang cuman sebagian aja. Malaikat yang nggak tahu sampai akhir. Ada malaikat yang Allah tugaskan Pak ya untuk tadi menulis ajal seorang, menulis rezeki seseorang. Nah, di situ yang diganti kata jumhur ulama. Jadi umur yang bertambah ini adalah dalam catatan malaikat. Jadi malaikat awalnya tahu orang ini sampai 40 tahun, tapi kemudian Allah suruh ganti tambah 60 tahun. Namun alurnya itu sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Alurnya dari awal, skenarionya dari awal sampai akhir sudah ada. Bahwa orang ini nanti akan berubah. Itu sudah tertulis sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam hal ini tidak bertentangan Pak ya, dua pendapat ini bahwa bisa bermakna dua hal ini. Jadi maksud umur yang panjang dalam hadis ini itu bisa dengan makna hakiki, yaitu bertambah umur kita dalam catatan malaikat, atau juga bisa bermakna berkah memang. Jadi ketika seorang menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dalam kehidupan dia. Makanya ada sebuah hadis ya Pak ya. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang pernah mengadu kepada Nabi. Dia pernah mengadu kepada
Nabi bahwa dia punya saudara, asiluhum wa yaqta'uni. Saya punya saudara yang saya menyambung silaturahim kepada mereka, tapi mereka nggak mau. Mereka memutus silaturahim kepada saya. Dia sahabat ini ngadu kepada Nabi. Ada orang, adik saudara saya ini saya sambung silaturahim, mereka nggak mau. Mereka tetap memutuskan silaturahim. Wa uhsin ilaihim wa yusi'una ilaih. Dan saudara saya ini, saya berbuat baik kepada dia, dia malah balas keburukan kepada saya. Jadi memang saudaranya ini nggak mau berhubungan gitu Pak ya. Kemudian wa ahlum anhum wa yajhaluna alaihi. Dan saya selalu memaafkan kesalahan mereka, tapi mereka selalu ingat kesalahan saya. Jadi bagaimana saudaranya ini memang seperti itu Pak ya. Maka kata Nabi kepada sahabat ini yang mengeluh ini, in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal. Kata Nabi SAW, kalau kamu betul seperti yang kamu katakan tadi, kamu menyambung silaturahim kepada keluargamu, kepada kerabatmu, tapi mereka nggak mau, faka'annama tusifuhumul mal. Maka seakan-akan kamu itu menyumpal tanah panas ke dalam mulut mereka. Maka kemudian kata Nabi, famazarallahu alaika min zahirin ma dumta kadzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu, memudahkan semua urusanmu selama kamu berbuat seperti itu. Jadi artinya berkah kemudian ya. Allah akan berikan kemudahan, Allah akan memudahkan rezekimu selama kamu tadi tetap mengembu silaturahim walaupun orang kerabatmu tidak mau. Walaupun kerabatmu nggak mau menyambung silaturahim kepada kamu, selama kamu terus berusaha berbuat baik kepada mereka, Allah akan menjadi penolongmu kata Allah. Allah akan berikan rezeki kepadamu. Allah akan berikan keberkahan semua dalam hidupnya. Maka tadi bisa maknanya seperti itu bahwa orang yang menyambung silaturahim itu akan mendapatkan keberkahan memang. Keberkahan dalam umurnya. Maka ini yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang faedah yang besar bahwa orang yang menyambung silaturahim selain ia merupakan kewajiban, ia juga bisa mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu bisa diluaskan rezekinya dan juga akan dipanjangkan umurnya. Dan begitu juga tadi bahwa silaturahim ini berkaitan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, sedikit kita masuk pada hadis berikutnya Pak ya, karena berkaitan. Hadis berikutnya, hadis yang kedua, ini juga masih berkaitan tentang silaturahim, dan ini yang menunjukkan tentang wajibnya silaturahim. Dalam hadis berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari jalan sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Ini Pak ya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan ini juga sebenarnya ada Pak ya dalam hadis riwayat Muslim dengan lafal yang lain, yaitu dengan lafal la yadkhulul jannata qattat. Sama artinya, tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Maka artinya Pak, kalau kita menemukan sesuatu diancam oleh Allah dan Rasulnya, itu berarti dia dosa besar. Ini rumusnya Pak ya. Kalau kita ingin tahu apa itu dosa besar, maka setiap amalan yang Allah ancam, baik dengan neraka atau tidak masuk ke dalam surga atau dengan azab gitu Pak ya, itu berarti adalah dosa besar. Maka di sini masuk ke dalamnya berarti ketika Allah ancam orang yang tidak mau menyambung silaturahim tidak akan masuk ke dalam surga. Ada ancaman khusus di sini. Maka ini menunjukkan bahwa tidak menyambung silaturahim itu merupakan dosa besar. Apalagi ketika yang tidak disambung adalah orang tuanya. Bapak ini yang nanti akan kita bahas pada hadis berikutnya insyaallah taala tentang hubungan baik dengan kedua orang tua insyaallah taala. Demikian mungkin Pak ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Pak. Tafadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan memang di sini ada dia juga. Bisa
dengan silaturahmi. Itu perlu diingat pasti ya ziarah itu siapa yang silaturahmi. Jadi dalam bahasa tadi Pak ya, kita sudah kalau kita lihat dari arti secara bahasa, maka ziarah itu artinya mengunjungi. Sementara silaturahim, silah itu artinya menyambung, rahim tadi kerabat tadi Pak ya. Maka kalau kita lihat ziarah ini lebih sempit daripada silaturahim, karena silaturahim tadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu bahkan bisa dengan ucapan saja, dengan telepon gitu ya, tanya kabar, atau dengan kirim hadiah, atau dengan selalu nanyain kabar, atau mendoakan, atau amar ma'ruf nahi munkar, itu silaturahim. Tapi itu bukan ziarah, karena ziarah itu harus badan ketemu badan. Jadi itu bedanya gitu ya. Jadi ziarah itu adalah merupakan salah satu di antara macam silaturahim. Jadi silaturahim lebih luas lagi. Jadi ziarah itu merupakan salah satu cara dari silaturahim. Jadi salah satu aspek gitu ya, wasilah untuk menyambung silaturahim. Jadi itu bedanya. Jadi ziarah itu artinya mengunjungi. Jadi badan ketemu badan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah. Benar. Itu ziarah ya, nah. Dari nasabnya tadi kan. Nah itu jadi gini Pak ya. Makanya tadi menurut pendapat yang ketiga tadi dalam mazhab Syafi'iyah bahwa yang wajib dihubungkan kerabatnya adalah ketika kita punya kerabat aja. Itu nanti akan luas karena semua manusia ini sebenarnya kerabat. Kita punya saudara, punya kakek moyang yang sama gitu ya. Maka itu akan luas makna silaturahim tadi masalahnya. Makanya kemudian kalau yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi, yang mahram gitu ya. Sehingga ke teman itu dia bukan silaturahim, tapi dia ziarah saja. Tapi itu menyambung juga, tapi artinya bukan silaturahim yang diancam di sini gitu ya. Artinya itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan masuk surga orang yang menuntut silaturahim. Tapi sebelumnya ada silaturahim wajib dan sunnah. Yang wajib kalau tidak dilakukan dosa, dan sunnah tidak. Jadi yang terakhir tadi kemana akarnya? Yang wajib Pak. Yang wajib. Jadi diputus silaturahim yang wajib itu. Nah di sini jadi tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Maksudnya adalah yang wajib tadi, terutama orang tua apalagi. Nah di sini juga tidak masuk ke dalam surganya itu juga dilihat ya Pak ya. Karena ada orang yang orang yang tidak masuk ke dalam surga, artinya kan dia masuk ke dalam neraka gitu Pak ya. Nah masuk ke dalam neraka itu ada yang kekal, ada yang enggak. Nah semua kaum muslimin selama dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak akan kekal. Ini kaidah penting Pak ya. Jadi semua orang yang beriman kepada Allah selama dia tidak syirik. Selama dia tidak syirik, itu dia akan masuk surga. Karena Nabi pernah bilang dalam hadis riwayat Muslim, man laqiyallah dalam hadis qudsi Pak ya. Dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Kata Nabi barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik, dia pasti masuk surga. Ketemu sama Allah, wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia pasti masuk surga kata Nabi. Sebaliknya barang siapa yang mati bertemu dengan Allah melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Maka dalam hal ini maksudnya adalah ketika seorang muslim, artinya orang yang tidak menyambung silaturahim bukan kafir dia. Dia tidak masuk ke dalam surga hanya sementara, dia diazab dulu. Ini penting Pak. Jadi orang muslim yang dia tidak menyambung silaturahim yang wajib tadi, dia kata para ulama dalam hadis ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga sementara aja. Pada akhirnya tidak akan masuk dalam surga selama dia tidak syirik. Namun tadi Pak ya, sebentar di neraka itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Bahkan azab yang paling ringan dalam neraka pun bukan azab yang ringan juga ternyata ya Pak ya. Maka itu yang perlu kita perhatikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksud hadis tadi adalah yang wajib ya Pak ya, yang tidak dijaga oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Pak.
Silaturahim itu ibaratnya salah satu apa ya? Bentuk dari saya juga Nah. yang dari doakan juga juga harus menemukan Tuhan itu kepada Nah, ya Pak. Jadi tadi Pak, makanya al-khalatu bimanzilatil Jadi makanya Nabi bilang bibi itu juga dari ibu, ya seperti ibu juga. Artinya ketika misalkan ibu kita nggak ada gitu Pak ya, makanya kita harus menyambung silaturahim kepada adik-adiknya atau kakak-kakaknya seperti itu. Maka dia juga di antara faedah silaturahim hikmahnya adalah tadi Pak ya, keluarga itu saling dekat, baik hubungannya, kasih sayang sesama mereka. Jadi itu juga tentunya kalau seandainya semua kaum muslimin menyambung silaturahim, maka insya Allah juga masyarakat kaum muslimin akan jadi baik juga gitu ketika semua kaum muslimin baik. Jadi bentuk kasih sayang kepada kita, kepada orang tua, kepada yang lainnya dan juga semua kerabat-kerabat kita. Jadi banyak sekali faedah dari silaturahim ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari kata terakhir sudah Pak ya? Nah, tafadhol Pak. Waalaikumsalam. Ya, tapi yang diancam oleh termasuk juga ada ancaman bahwa jadi masuk. Jadi semua kalau kita dapati Pak, semua amalan yang ada ancaman khusus, amalan ini siapa yang melakukan ini ancamannya ini gitu Pak ya. Berat ancamannya, apakah itu merupakan laknat, azab atau masuk ke dalam neraka, itu semua berarti dia dosa besar. Maka masuk juga ke dalamnya isbal tadi, apalagi kalau dengan sombong tadi Pak ya, sepakat para ulama tadi. Adapun dengan kesombongan sama, dia haram hukumnya dan diancam tadi bahwa Allah tidak akan melihat kepada orang-orang dalam hadis riwayat Muslim bahkan Allah mengatakan salasatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 4 dalam hadis riwayat Muslim Pak ya. 3 orang yang Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan sucikan dia, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ada 3 orang kata Nabi. Yang pertama al-musbil, orang yang isbal. Yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit pemberian dia. Kemudian wal munafiq sil'atahu bil halafil kadhib, orang yang membuat barangnya laku dengan sumpah palsu. Maka ada ancaman khusus, itu semua masuk ke dalam dosa besar menurut kaidah tadi Pak ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan demikian mungkin para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.